Bapak Ibu yang saya hormati, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan adalah salah satu satker di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang paling besar mengampu anggaran. 40%, 36 triliun dari 90 triliun anggarannya kementerian kita ada di Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. 40% Bapak. 40%. 36 triliun. Makanya saya deg-degan terus setiap tahun. Karena kenapa? Setiap pelanggaran yang terjadi di bawah ditarik ke atas. Ditarik ke atas, dilihat regulasinya seperti apa. Jangan sampai regulasi yang membuat orang melanggar. Jadi begitu cara berpikirnya Bapak. Tidak bisa kami lepas tangan. Makanya saya kawal betul. Apakah betul teman-teman itu memahami regulasi apa tidak gitu loh. Karena kenapa? Setiap kali saya saksi ahli di pengadilan, selalu alibinya perguruan tinggi kami nggak tahu aturan itu. Padahal juknisnya udah dipublish, nggak ada yang ditutupi gitu loh. Tapi selalu bahasanya kami diperdebatkan dengan pengacara, karena yang selalu ngejar kami terkait regulasi kan pengacara. Adalah kliennya tidak mengetahui regulasi gitu. Nah ini di mana buntunya? Walaupun memang kami sadar bahwa setiap tahun kami ketemu hanya memang pimpinan LLDikti, nggak pernah kami jangkau pimpinan PTS gitu loh. Makanya tahun 2024 ini saya paksakan anggaran harus ada untuk 17 wilayah. Kita datangi teman-teman di bawah koordinasi LLDikti, kita harus ketemu pimpinan baik di yayasan maupun perguruan tingginya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Karena luar biasa, kita menjadi bidikan terus Bapak. Satker di kementerian itu yang selalu menjadi gerbang utama dimasuki dulu. Pertama izin ke menteri, izin sekretaris jenderal, Puslabdik. Karena anggaran terbesar. Dan semuanya bantuan isinya Bapak. Ini bantuan semua Bapak. PIP, SD, SMP, SMA, SMK ada semua di sini. KIP kuliah biasa unggulan yang dulunya bidik misi semua ada di sini. Aneka tunjangan profesi guru semua ada di sini. Kemudian afirmasi pendidikan baik itu ADEM, afirmasi pendidikan menengah, baik itu ADIK, afirmasi pendidikan tinggi juga ada di sini. Semua 4 program besarnya kementerian ada di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Makanya terkumpul dana 36 triliun Bapak, 40%. Menyusul anggaran terbesar ada Dikti. Dikti berapa? 26. Tapi 26 ini 100 lebih satkernya kepada PTN. Nggak sampai 1 triliun setiap perguruan tinggi gitu loh. Nah ini hanya 1 unit satker 36 triliun. Makanya saya betul-betul teriak terus. Makanya pantas suaranya begini terus. Karena saya betul-betul menjadikan perhatian, jangan sampai saya kepengen tidur nyenyak di rumah, pensiun dia 60 tahun ibaratnya, tapi masih dipanggil terus karena masih produksinya Pak Kahar gitu loh. Kebijakannya Pak Kahar. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bukan di akhir jabatan kepengen jalan-jalan terus. Bukan, ingin meluruskan ini karena semakin besar anggaran. Tahun lalu hanya 28 triliun Bapak, tapi tahun ini 36. 8 triliun kenaikannya. Ini luar biasa. Yang paling besar salah satunya komponennya adalah KIP kuliah. Ya ini, coba. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya agak santai sedikit. Kalau biar lihat maksudnya. Kondisinya agak terlindungi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat anggaran KIP kuliah, saya boleh mengklaim bahwa satu-satunya, bukan salah satunya Pak, tapi ini satu-satunya loh, program di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang peningkatan anggarannya setiap tahun seperti ini tidak ada samanya Pak. Hanya KIP kuliah. Hanya KIP kuliah Bapak. Tidak ada program yang kenaikannya setiap tahun begini Bapak, nggak ada. Ini 5 tahun terakhir, Bapak Ibu bisa lihat. Dari 3,5 triliun menjadi 13,9 triliun Bapak. Ekornya aja masih lebih besar ekornya. Dalam kurun waktu 5 tahun.
Tahun 2020 3,5 triliun. Di tahun kelima 2013. Oke. Lasernya enggak? Oh, bukan laser yang menggerakkan aja. Oh, pantas. Maaf. Baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan tadi yang disampaikan Pak Munawir, tahun lalu pasti Ibu Bapak merasakan adanya penurunan kuota ya Pak ya. Padahal kalau kita melihat tidak ada penurunan kuota sama sekali. Apa? Anggaran. Ya. Logikanya di mana? Pada tahun 2020 kami mendapat warisan dari Belmawa, kan waktu itu masih bidik misi, karena tahun pertama beroperasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2020. Maka program ini hanya warisan, RKKL sudah jadi gitu loh. Tinggal saya laksanakan. Yaitu 3,7 triliun. Nah, pengalaman saya 5 tahun sebagai direktur di LPDP, saya ngeluhkan ke Mas Menteri. Karena waktu itu sering memang saya ajak Mas Menteri diskusi di LPDP. Waktu awal membangun LPDP. Waktu itu beliau masih kuliah di Harvard. Apa yang kami keluhkan waktu itu? Kenapa bidik misi nggak bisa kita rubah cara penghitungan kosnya? Bayangkan Ibu Bapak. Silakan Pak Rektor kalau ada. Ya. Bayangkan bidik misi sejak tahun 2010 hanya 2,4 juta per semester. 2,4 juta sampai dengan 2020. Berarti 11 tahun usianya. 11 tahun bidik misi hanya 2,4 juta dari Sabang sampai Merauke, dari universitas baru terakreditasi sampai universitas tertua di Indonesia, prodi yang terakreditasi C sampai prodi yang unggul, semuanya sama. Nggak ada bedanya. Dari sosial sampai kedokteran sama semua. 2,4. Makanya di tahun 2021 kami menyusun perubahan itu, memperbaiki harga satuan biaya, paling tidak UKT SPP itu minimal 3 acuannya dulu, yaitu berdasarkan akreditasi. Karena kami sulit membedakan, terlalu banyak variannya. Kalau mau dilihat rumpunnya banyak, mau lihat dari status PTA, PTV, akademik dan vokasi juga banyak. Karena antara vokasi lain dan vokasi lain juga berbeda. Akademik saja antara rumpun kesehatan dan rumpun lain juga berbeda. Terlalu banyak variannya. Sehingga satu-satunya yang bisa dulu kami ambil sebagai kebijakan untuk menasional adalah akreditasi. Karena semua mengalami. Makanya itulah satu-satunya dulu pertama kita potret. Di tahun 2021 akreditasi kami jadikan acuan skala pembeda. Akreditasi C 2,4, akreditasi B 4 juta, akreditasi A 8 juta, dan bahkan kedokteran yang akreditasi A atau unggul bisa sampai 12 juta. Belum pernah sejarahnya Kak, bisa Pak seperti itu. Ya selama ini hanya 2,4 juta saja. Itu baru SPP, UKT. Yang kedua biaya hidup juga sama. Waktu bidik misi hanya 700.000 dari Sabang sampai Merauke. Mau kuliah di Sangihe Talaut atau mau kuliah di Jakarta sama aja. Nggak ada bedanya. Padahal kosnya berbeda antara kota dan daerah. Nah ini Bapak Ibu, akhirnya kita rubah juga. Paling tidak ada 5 level. Mulai dari 800.000 sampai 1,4 juta biaya hidup per bulan. Kita bedakan berdasarkan kota. Dari mana kami ambil datanya? Dari BPS, biaya hidup per kota. Layaknya sebuah kota dengan harga satuan biaya hidup. Kami ambil dari BPS. Sehingga itulah yang mendistribusikan angka masing-masing biaya hidupnya mahasiswa per kota itu adalah data BPS. Ternyata 2021 bisa Bapak. Disitulah boleh kenaikannya anggaran
dari 3,7 menjadi 7,5 triliun. Dan seterusnya, tahun 2022 kita mendapatkan 9,9 triliun. Karena kenapa? Ongoingnya kan sudah ada 2 tahun. Tahun kedua yang mengalami perubahan harga satuan. Pasti bertambah. Tahun ketiga 11,7 triliun. Juga sama. Tahun lalu anggarannya 11,7 triliun. Tapi di ongoingnya berapa? 10,44 triliun. Sehingga sisanya tinggal 1,08. Itulah kami bagi, akhirnya dapatnya ketemunya sarannya 115.000. Makanya yang dirasakan ibu bapak 115.000 nasional, yang sendirinya berpengaruh kepada distribusi ke perguruan tinggi akan menurun. Karena sisa dari ongoing tinggal 115. Saya sering di challenge oleh masyarakat maupun wartawan atau media. Pak Kahar, kenapa tahun ini turun KIP kuliah waktu tahun 2023 Bapak ya? Saya bilang tidak turun. Siapa yang bilang turun KIP kuliah? Tidak. Saya bilang, betul Pak, turun katanya. Rata-rata perguruan tinggi 50%. Dari tahun lalu turun kuotanya 50% sampai 60%. Oh, kalau kuota boleh jadi. Tapi anggaran, lihat anggarannya saya bilang. Naik terus. Itulah resikonya kebijakan. Karena kalau kami tidak naikkan sampai sekarang nggak berubah-berubah. Akhirnya dampak kebijakan ya 2023 kita merasakan sedikit. Atau mungkin luar biasa. Karena banyak yang membutuhkan sedikit kuota gitu loh Pak. Alhamdulillah di tahun 2024 karena sudah tahun keempat perubahan harga satuan sudah kembali normal Bapak. Kita mendapatkan pagu 13,9 triliun untuk ongoingnya 11,07 ya, 07 triliun, masih ada sisanya 2,28 triliun. Artinya masih bisa memperuntukkan 200.000 lagi kembali. Jadi tahun ini 2024 200.000 nasional kembali kuotanya Bapak. Jadi kembali normal. Begitu sejarahnya Bapak. Jadi saya begitu menjelaskan ke media. Siapa yang bilang saya bilang turun? Coba cek anggarannya Kementerian Pendidikan. Ada enggak yang berkurang di KIP kuliah? Tidak. Justru satu-satunya program yang selalu naik anggarannya adalah KIP kuliah.